Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kami dalam kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana sih membuat laporan yang deskriptif. Pertama ada saya, Firhan dengan NIM 104042400233. Kemudian nama saya Devina Claudia Suryadi dengan NIM 104042400246. Dan dengan saya Raisa Fahira Azhar dengan NIM 10014400003. Saya Febriana Kasrihar dengan NIM 104042400290. Saya Isyana Resawati dengan NIM 104042430036. Dan saya terakhir Muhammad Farel Oktorino dengan NIM 104042400265. Teman-teman, cara membuat tutorial video mengenai bagaimana membuat laporan deskriptif, kita memerlukan sebuah data. Nah, di sini kita menggunakan data dari BPS. Nah, di sini kita memakai data yang berhubungan dengan kesehatan, di mana kita memilih umur harapan hidup saat lahir menurut provinsi dan jenis kelamin menggunakan UHA hasil SP 2020. Lalu kita unduh by Excel. Dan langkah kedua kita melakukan data cleansing. Lalu kita simpan. Setelah itu kita buka di Power BI, di mana kita masukkan data. Setelah kita melakukan load data bersih, lalu data tersebut akan diolah menjadi beberapa visual yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo teman-teman semuanya. Yang aku jelasin ini namanya diagram donat. Jadi diagram donat itu distribusi data dari 38 provinsi yang setiap orang itu mempresentasikan satu provinsi dengan persentase kontribusi terhadap totalnya. Dan jadi sebenarnya dari grafik ini tuh terlihat bahwa kontribusi setiap provinsi itu relatif rata sebenarnya, dengan nilainya tuh 2,6% hingga 2,7%, dan nilai yang ditampilkan juga berada pada kisaran 65 hingga 73, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada provinsi yang memiliki perbedaan terlalu signifikan dengan provinsi lainnya. Nah, teman-teman, data ini merupakan visualisasi pie chart di Power BI yang menampilkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, di mana setiap irisan diberi warna yang unik sehingga memudahkan untuk membedakan antar provinsi secara visual. Nah, chart ini juga mampu menampilkan keseluruhan 38 provinsi sekaligus dalam satu tampilan yang kompak, dilengkapi tabel presentase dan angka total yang informatif, sehingga pembaca dapat langsung mengetahui kontribusi setiap provinsi terhadap total populasi nasional. Nah, penggunaan warna yang beragam dan tampilan melingkar juga memberikan kesan visual yang menarik dan menyeluruh, serta memudahkan perbandingan provinsi antar wilayah secara sekilas. Oke, selanjutnya yaitu grafik bar chart yang di atas ini, yang dimana setiap batang mewakili satu provinsi dengan sumbu vertikal menunjukkan nama provinsi, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah penduduk, serta warna yang berbeda digunakan untuk membedakan antara jumlah laki-laki dan juga perempuan. Jika kita perhatikan, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar berada di bagian atas seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Pada hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu juga perbandingan antara jumlah laki-laki dan juga perempuan di setiap provinsi terlihat relatif seimbang, meskipun ada sedikit perbedaan di beberapa daerah. Sementara itu, pada provinsi di bagian bawah grafik memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil seperti Maluku Utara dan juga Papua Barat. Dari grafik ini juga dapat disimpulkan bahwa distribusi penduduk di Indonesia belum merata dan juga masih terpusat di wilayah tertentu, khususnya di Pulau Jawa, serta komposisi gender secara umum cukup seimbang. Oke, saya akan memaparkan hasil visualisasi data mengenai perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di 38 provinsi di Indonesia. Nah, dari grafik yang ada di atas ini,
itu dimulai dengan sumbu X horizontal yang mempresentasikan 38 provinsi di Indonesia, dan sumbu Y ini itu menunjukkan total jumlah atau skala data. Sedangkan warna biru muda itu melambangkan jumlah laki-laki, sedangkan warna biru tua itu melambangkan jumlah perempuan. Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari grafik ini secara visual. Nah, untuk secara visual ini kita bisa melihat bahwa batang berwarna biru tua ini konsisten sedikit lebih tinggi di hampir seluruh provinsi. Hal ini itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan memiliki angka yang cenderung lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki di wilayah-wilayah tersebut. Nah, untuk grafik ini itu disusun secara menurun. Provinsi seperti di Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta itu menempati posisi teratas dengan angka populasi yang paling signifikan. Dalam kumpulan data ini juga, antara selisih jumlah laki-laki dan perempuan ini itu tiap provinsinya terlihat cukup kompetitif dan tidak menunjukkan ketimpangan yang ekstrim. Data ini itu memberikan gambaran demografis yang jelas bagi kita untuk memahami distribusi gender di tingkat provinsi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian diagram yang ditampilkan ini merupakan diagram waterfall chart atau diagram air terjun. Diagram ini membandingkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Provinsi Indonesia. Di sini ada sumbu Y yang vertikal yang menunjukkan skala jumlah. Terlihat pada batang berwarna hijau, ini merupakan increase yang menunjukkan adanya kenaikan nilai. Lalu ada juga batang berwarna merah, itu merupakan decrease yang menunjukkan penurunan nilai. Berdasarkan diagram ini, terlihat di tengah-tengah diagram ada Kepulauan Riau yang memiliki nilai jumlah perempuan sekitar 78,33 dan laki-laki sekitar 72,73. Nah, untuk visualisasi data selanjutnya yaitu kita menggunakan stack area chart seperti pada gambar sebelah. Ini ideal untuk digunakan dalam melakukan analisis deskriptif pada data dengan banyak kategori seperti perbandingan umur harapan hidup di 38 provinsi dan memastikan label namanya itu terpampang jelas tanpa harus memiringkan teks. Keunggulan utama dari grafik ini yaitu terletak pada kemudahan visualnya dalam melakukan gap analysis antara laki-laki dan perempuan sehingga kita dapat dengan cepat untuk mengidentifikasi perbedaan gender ataupun kesejahteraan antar wilayah yang ada. Format grafik ini juga efektif untuk mendeteksi anomali data dan juga menjadi standar yang kuat untuk laporan statistik yang memerlukan penyampaian informasi kompleks secara ringkas namun tetap profesional. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2 bersama